Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Sri Atira Yunus, NIM 1806023 dari Prodi Tadris Matematika. Jadi saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu peluang bersyarat. Selamat menyaksikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Himatika. Jadi langsung saja saya akan menjelaskan definisi dari peluang bersyarat. Jadi peluang atau kebolehjadian atau dikenal juga sebagai probabilitas adalah cara untuk mengungkapkan pengetahuan atau kepercayaan bahwa suatu kejadian akan berlaku atau telah terjadi. Jadi, definisi dari peluang bersyarat yaitu untuk dua kejadian A dan B, peluang bersyarat dari A adalah peluang A di mana B telah terjadi atau tidak terjadi. Peluang bersyarat A di mana B didefinisikan sebagai peluang terjadinya A bila kejadian B diketahui sama dengan peluang A beririsan peluang B per peluang B. Jika kejadian A dan B saling bebas atau independen, maka peluang A beririsan dengan peluang B sama dengan peluang A dikalikan peluang B. Sehingga ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama peluang terjadinya A bila kejadian B diketahui sama dengan peluang A. Yang kedua, peluang terjadinya B bila kejadian A diketahui sama dengan peluang B. Jika kejadian A dan B saling terpisah, maka peluang A beririsan B sama dengan 0. Sehingga jika peluang B lebih besar dari 0, maka peluang terjadinya A bila kejadian B diketahui sama dengan 0. Jadi itulah definisi dari peluang bersyarat. Jadi saya akan menjelaskan contoh dari peluang bersyarat, di mana di sini yang pertama yaitu contohnya saya bacakan, peluang suatu penerbangan reguler berangkat tepat pada waktunya adalah PD sama dengan 0,83. Peluang penerbangan itu mendarat tepat pada waktunya adalah PA sama dengan 0,92 dan peluang penerbangan itu berangkat dan mendarat tepat pada waktunya adalah D beririsan A sama dengan 0,78. Jadi, hitunglah peluang bahwa suatu pesawat pada penerbangan itu. Jadi kita mencari dulu mendarat pada waktunya. Itu peluang mendaratnya itu. Jadi kita carinya yaitu A, mendarat pada waktunya. Bila diketahui bahwa pesawat itu berangkat pada waktunya, maka peluang terjadinya A bila kejadian D diketahui sama dengan peluang A beririsan D sama dengan per peluang D, yaitu kita ketahui sama dengan 0,78 per 0,83 sama dengan 0,94. Jadi 0,94 waktu yang diketahui pesawat itu berangkat. Yang kemudian B, berangkat pada waktunya bila diketahui bahwa pesawat itu mendarat pada waktunya. Jadi peluang terjadinya D bila kejadian A diketahui sama dengan peluang A beririsan D per peluang A sama dengan 0,78
per 0,92 sama dengan 0,85. Jadi inilah waktu 0,85 adalah waktu yang bila diketahui bahwa pesawat mendarat pada waktunya. Jadi kita lanjut pada contoh kedua. Jadi adapun contohnya yaitu sebuah kota kecil memiliki satu mobil pemadam dan satu ambulans. Peluang mobil pemadam dapat digunakan adalah 0,98 dan peluang ambulans dapat digunakan 0,92 dalam hal terjadinya kecelakaan akibat kebakaran. Hitunglah peluang ambulans dan mobil pemadam itu keduanya tersedia dan siap digunakan. Jadi yang kita ketahui itu satu mobil pemadam dan satu mobil ambulans. Dan kita ketahui juga di sini peluang A sama dengan 0,98 yaitu peluang mobil pemadam. Dan kita ketahui peluang B sama dengan 0,92 yaitu peluang mobil ambulans sama dengan 0,92. Jadi adapun rumus untuk mencari jawabannya yaitu peluang A beririsan peluang B sama dengan peluang A dikalikan peluang B sama dengan 0,92 kali 0,98 sama dengan 0,9016. Jadi itulah jawaban dari contoh tersebut. Selanjutnya kita masuk ke hukum peluang bersyarat, di mana di sini ada 4 hukum peluang bersyarat. Yang pertama yaitu hukum penjumlahan, yang kedua hukum perkalian, yang ketiga frekuensi harapan, dan keempat kisaran nilai peluang. Jadi pertama saya akan menjelaskan tentang hukum penjumlahan. Jadi hukum penjumlahan digunakan apabila kita ingin menghitung probabilitas suatu kejadian tertentu atau yang lain atau keduanya yang terjadi dalam suatu percobaan atau kejadian tunggal. Jadi adapun rumus penjumlahan untuk kejadian-kejadian yang saling meniadakan yaitu peluang A gabungan B sama dengan peluang AB sama dengan peluang A ditambah peluang B. Jadi rumus penjumlahan untuk kejadian-kejadian yang tidak saling meniadakan dua kejadian yaitu peluang A gabungan B sama dengan peluang A tambah peluang B kurang peluang A beririsan dengan peluang B. 3 kejadian tersebut yaitu peluang A gabungan B gabungan C sama dengan peluang A tambah peluang B tambah peluang C kurang peluang A beririsan B dikurang peluang A beririsan C dan peluang B beririsan dengan peluang C tambah peluang A beririsan B beririsan C. Itu adalah hukum penjumlahan peluang bersyarat. Adapun contoh dari hukum penjumlahan peluang bersyarat yaitu berdasarkan pengalaman, sebuah produk susu kaleng yang lulus uji dalam hal berat bersih akan diberi nilai 0,95. Lembaga konsumen membuktikan pernyataan tersebut dengan cara mengukur 3 kaleng dengan sebuah alat ukur tertentu.
dengan asumsi bahwa jika kalian 1 lulus uji, maka kalian 2 dan 3 belum tentu lulus. Maka tentukanlah A. Berapa probabilitas bahwa ketiga kalian tersebut lulus uji. B. Berapa probabilitas bahwa hanya 2 kalian yang lulus uji. Dan yang C. Berapa probabilitas bahwa. Jadi langsung saja kita jawab pertanyaan dari pertanyaannya, yaitu A. Berapa probabilitas bahwa ketiga kalian tersebut lulus uji. Jadi peluang 3 lulus uji sama dengan P K1 beririsan K2 beririsan K3 sama dengan 0,95 kali 0,95 kali 0,95 sama dengan 0,6. B yaitu pertanyaannya yaitu berapa probabilitas bahwa hanya 2 kalinya lulus uji. Jadi pertanyaan jika peluang susu 2 lulus uji sama dengan P K1 beririsan K2 beririsan K3 ditambah P K1 beririsan K2 beririsan K3 ditambah P K1 aksen beririsan K2 beririsan K3 sama dengan 0,95 kali 0,95 kali 0,05 tambah 0,09 kali 0,05 kali 0,95 tambah 0,05 kali 0,95 kali 0,95 sama dengan 0,14. Jadi jawaban itu adalah jawaban peluang jika 2 lulus uji. Yang ke-C ada pertanyaannya itu berapa probabilitas bahwa tidak ada yang lulus uji, yaitu peluang tidak ada yang lulus uji sama dengan P K1 aksen beririsan K2 aksen beririsan K3 aksen sama dengan 0,05 kali 0,05 kali 0,05 sama dengan 0,000125. Jadi itu adalah contoh gabungan dari hukum penjumlahan dan hukum perkalian. Yang kedua yaitu hukum perkalian. Jadi hukum perkalian untuk 2 kejadian independen sama dengan P A dan B sama dengan P kali A kali P kali B. Hukum perkalian untuk 3 kejadian independen yaitu peluang A C B sama dengan peluang A dikali peluang B dikali peluang C. Peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Atau peluang A dan B sama dengan peluang A kali peluang B A. Atau peluang B dan A sama dengan peluang B dikali peluang AB. Jadi itulah hukum perkalian untuk kejadian independen. Jadi itu adalah rumus dari hukum perkalian peluang bersyarat. Kita masuk pada yang ketiga yaitu frekuensi harapan. Misalkan suatu percobaan dilakukan sebanyak N kali dengan peluang kejadian A adalah peluang A, maka frekuensi harapan kejadian adalah VH dalam kurung A sama dengan N kali P kali A. Jadi keterangannya yaitu VH adalah frekuensi harapan A dan N
N itu banyaknya percobaan, dan PA adalah peluang kejadian A. Jadi itu adalah rumus dari frekuensi harapan dan definisinya. Kita masuk contoh pada frekuensi harapan. Adapun contohnya yaitu bila sebuah dadu dilempar 720 kali, tentukan berapakah frekuensi harapan dari munculnya mata dadu. Jadi kita jawab, yang kita ketahui itu pada pelemparan dadu satu kali, S sama dengan 1,2,3,4,5,6. Maka NS sama dengan 6. Misalkan A adalah kejadian munculnya mata dadu 1, maka A sama dengan 1 dan NA, sehingga peluang A sama dengan NA per NS sama dengan 1/6. Jadi itu adalah peluang A sama dengan 1/6. Frekuensi harapan munculnya mata dadu 1 adalah kita masukkan rumus frekuensi harapan, yaitu VH A sama dengan N kali PA. Kita ketahui N-nya sama dengan 720 dan peluang A sama dengan 1/6. Jadi 720 dikali 1/6 mendapatkan 120. Jadi peluang harapan yang muncul pada mata dadu 1 adalah 120. Selanjutnya kita masuk pada hukum yang keempat, yaitu kisaran nilai peluang. Jadi dimisalkan ada A adalah kejadian pada ruang sampel S dengan NS sama dengan N, NA sama dengan K, dan 0 lebih kecil sama dengan K lebih kecil sama dengan N, K per N lebih kecil sama dengan, maka 0 lebih kecil sama dengan PA lebih kecil dari sama dengan 1. Jadi peluang suatu kejadian terletak pada interval tertutup, yaitu 0,1. Kejadian yang peluangnya 0 dinamakan kejadian mustahil, dan kejadian yang peluangnya 1 dinamakan kejadian pasti. Jadi itu adalah definisi dari kisaran nilai peluang. Selanjutnya kita masuk pada peluang suatu kejadian, di mana di sini peluang suatu kejadian memiliki beberapa cara, yaitu yang pertama, yang ke-1 adalah jenis kejadian, yang kedua menghitung peluang suatu kejadian, yang ketiga frekuensi harapan suatu. Kita masuk kepada yang pertama, yaitu jenis kejadian. Jadi ada 2 jenis kejadian. Yang pertama yaitu berdasarkan peluang terjadinya, dan yang kedua adalah berdasarkan pengaruh hubungannya. Pertama kita akan jelaskan berdasarkan peluang terjadinya. Jadi kejadian saling meniadakan atau mutually exclusive, yaitu kejadian yang tidak dapat terjadi secara bersama-sama dengan kejadian lainnya. Contohnya yaitu hasil ujian lulus versus tidak lulusnya. Begitu. Yang kedua yaitu keadaan dingin versus panas. Yang ketiga yaitu cuaca hujan versus tidak hujan. Begitu. Kejadian yang mustahil atau saling meniadakan. Kejadian yang saling meniadakan. Yang kedua itu kejadian tidak saling meniadakan atau non mutually exclusive, yaitu kejadian
yang dapat terjadi secara bersama-sama dengan kejadian lainnya. Contohnya itu keadaan versus cuaca, dingin versus tidak hujan, dingin versus hujan, panas versus tidak hujan, panas versus hujan. Jadi itu adalah contoh kejadian tidak saling menyediakan atau non-mutually eksklusif. Selanjutnya kita masuk jenis kejadian yang berdasarkan pengaruh dan hubungannya. Di sini kejadian ada dua kejadian. Yang pertama itu kejadian yang independen, yang kedua itu kejadian secara dependen. Jadi kejadian independen yaitu apabila terjadi atau tidaknya suatu kejadian tidak berpengaruh pada probabilitas atau peluang kejadian yang lain. Yang kedua yaitu kejadian dependen, di mana kejadian dependen ini apabila terjadi atau tidaknya suatu kejadian yang berpengaruh pada probabilitas peluang kejadian. Jadi kalau kejadian dependen itu suatu kejadian yang tidak berpengaruh pada probabilitas atau peluang kejadiannya. Sedangkan kejadian independen itu suatu kejadian yang tidak berpengaruh pada probabilitasnya atau kejadian yang lain, peluang kejadian yang lain. Selanjutnya kita masuk pada yang kedua yaitu menghitung peluang suatu kejadian. Di mana kita dalam menghitung peluang satu kejadian, kita misalkan S adalah ruang sampel dari suatu percobaan dengan tiap anggotanya S memiliki kesempatan yang sama untuk muncul. Dan A adalah suatu kejadian maka peluang kejadian A adalah peluang A sama dengan NA per NS, di mana di sini keterangannya yaitu PA sama dengan peluang suatu kejadian A dan NA sama dengan banyaknya anggota dalam himpunan kejadian A, dan NS yaitu banyaknya anggota dalam himpunan S. Jadi rumus dari menghitung peluang suatu kejadian yaitu peluang A sama dengan NA per NS. Selanjutnya kita masuk pada yang kedua yaitu menghitung peluang suatu kejadian. Di mana kita dalam menghitung peluang satu kejadian, kita misalkan S adalah ruang sampel dari suatu percobaan dengan tiap anggotanya S memiliki kesempatan yang sama untuk muncul. Dan A adalah suatu kejadian maka peluang kejadian A adalah peluang A sama dengan NA per NS, di mana di sini keterangannya yaitu PA sama dengan peluang suatu kejadian A dan NA sama dengan banyaknya anggota dalam himpunan kejadian A, dan NS yaitu banyaknya anggota dalam himpunan S. Jadi rumus dari menghitung peluang suatu kejadian yaitu peluang A sama dengan NA per N. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang frekuensi harapan suatu kejadian. Jadi, dalam frekuensi harapan suatu kejadian, kita misalkan suatu percobaan dilakukan sebanyak N kali dengan peluang kejadian A adalah peluang A, maka frekuensi harapan kejadian adalah VH dalam kurung A sama dengan N P kali A. Keterangannya itu VH sama dengan frekuensi harapan A dan N banyaknya percobaan dan PA sama dengan peluang kejadian.
Jadi itulah adalah rumus dari frekuensi harapan suatu kejadian. Adapun contoh dari frekuensi harapan suatu kejadian, yaitu jika dadu dilempar 300 kali, tentukan frekuensi harapan munculnya bilangan prima yang ganjil. Jadi, kita ketahui N-nya itu sama dengan 300 kali, dan kita misalkan B itu kejadian munculnya bilangan prima yang ganjil. Jadi, kita ketahui B-nya itu 3,5, jadi NB-nya sama dengan 2. Adapun rumus dari frekuensi harapan suatu kejadian untuk mencari harapan munculnya bilangan prima yang ganjil, yaitu rumusnya VH kali B sama dengan N kali peluang B. Jadi kita ketahui N-nya itu sama dengan 300 dan PB-nya sama dengan 1/3. Jadi 300 dikali 1/3 sama dengan 100 kali frekuensi harapan munculnya bilangan prima yang ganjil. Jadi itulah yang sempat saya jelaskan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Apabila ada yang benar berarti datangnya dari Allah, dan apabila ada yang kurang itu datangnya dari saya sendiri. Jadi cukup sekian dari saya. Kasih sayang tanpa kekuatan adalah kelemahan, kekuatan tanpa kasih sayang adalah kezaliman. Baisa samta patawakal Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.